Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Budiono di sini. Kali ini kita akan membahas satu pertanyaan ya, yang terlihat lucu, terlihat unik sih sebenarnya. Pertanyaannya adalah eh, apa agama Rasulullah itu sebelum beliau menerima wahyu, atau apa sih agama Nabi Muhammad itu sebelum beliau menjadi Rasulullah? Begitulah kira-kira pertanyaan. Pertanyaannya terlihat konyol, tapi nggak semua kita, bahkan umat Islam semua belum tentu bisa menjawab. Logis saja pertanyaannya. Satu gini, eh, bahwa sebelum Rasulullah lahir, kan sudah berkembang ajaran Nabi Isa, bahkan Kristen juga udah ada pada saat itu, bahkan agama Buddha juga udah ada ya. Nah, inilah yang merujuk beberapa orang berpandangan bahwa ya bisa saja Rasulullah itu awalnya beragama Nasrani, apalagi beliau sempat jumpa dengan Warokah yang hari ini diklaim ya, diklaim beberapa pihak bahwa Warokah itu beragama Kristen. Tapi nanti itu kita bahas di kelanjutannya ya, kelanjutan video ini. Itu satu tinjauannya. Yang kedua, ada anggapan bahwa Rasulullah ini adalah nabi yang membawa Islam, nabi pertama yang membawa Islam di Jazirah Arab itu. Nah, klaim inilah yang akhirnya seakan-akan benar gitu, bahwa Rasulullah itu ya agamanya sebelum beliau menjadi Rasul itu bukan Islam gitu, seakan-akan gitu. Tapi kita lihatlah ya dari sisi sejarahnya lagi, bahwa yang perlu kita ketahui di Jazirah Arab itu sebenarnya sudah ada sebuah kepercayaan, keyakinan yang itu beranjak dari milah Ibrahim sebenarnya, dari Nabi Ibrahim ya. Apa buktinya? Buktinya ada tawaf, sudah ada haji, kan gitu, bahwa haji, tawaf ini kan ajaran dari Nabi Ibrahim, karena terus dilaksanakan hingga Nabi Muhammad lahir. Hanya saja banyak terkontaminasi pada saat itu, sehingga di Ka'bah itu sendiri banyak patungnya pada saat itu. Nah, ini membuktikan bukan juga Kristen agama Nabi Muhammad itu. Kalau ada klaim itu kita salahkan. Tapi yang jelas kalau menurut saya, jelas milah Ibrahim. Dari mana pembuktiannya? Oke, kita lihat satu wahyu ya. Satu surah di Al-Quran itu di surah Al-Hajj. Surah 22 ayat 78. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Berjihadlah kalian di jalan Allah, kepada Allah, dalam agama Allah itu dengan sebenar-benar jihad. Haqqa jihadi. Wastaba'akum, dia Allah itu telah memilihmu. Wama ja'ala, dan mengkreasi, ja'ala mengkreasi ya, membentuk, mengkreasi alaikum kalian itu fiddini min haras, dalam sebuah tatanan, dalam sebuah aturan yang mengatur kehidupan manusia itu. Haras itu bisa beban, bisa lebih tepatnya sih tidak ada kesulitan, bukan bermaksud menyulitkan kalian, mudahnya seperti itu ya. Jadi Allah itu mengkreasi kalian dalam sebuah tatanan kehidupan itu bukan untuk mempersulit kalian. Maka ikuti aja milata abikum. Jadi ikuti cara metode bapakmu, nenek moyangmu, Ibrahim. Jadi ada anjuran di ayat ini bahwa Rasulullah itu suruh mengikuti sebuah cara metode yang sudah diaplikasikan oleh nenek moyangnya. Siapa itu? Ibrahim. Ibrahim itu satu di antara gelarnya yang kita ketahui hari ini, bahwa beliau itu adalah
bapaknya para nabi dan rasul. Kenapa demikian? Karena lahir dari dua istri beliau itu ada Ishak, ada Ismail. Kemudian dari keturunan inilah berkembang terus yang dari Sarah itu, dari keturunan Sarah, Ishak dan seterusnya sampai Isa itu ya notabene semua menjadi nabi. Rata-rata nabi itu beranjak dari keturunan. Kemudian dari jalur Hajar ini Ismail. Nah, Ismail inilah yang akhirnya merunut sampai ke Abdul Muthalib, Abdullah, baru Rasulullah Muhammad. Nah, dari dua jalur ini bisa kita pahami sebenarnya. Yang satu sisi dari orang-orang yang memang dia garis keturunannya, keturunan raja ketika itu, Israel, Yakub, Yusuf, dan seterusnya. Nah, ini notabene banyak jadi rasul. Hanya saja bagian yang jalur Hajar nih, Bunda Hajar ini, apakah di situ tidak mendapat ajaran Nabi Ibrahim? Tentu jawabannya sama-sama mereka mendapatkan itu. Hanya saja yang satu naik ke permukaan dengan tokoh-tokoh yang familiar pada saat itu. Mereka digelar Nabi dan Rasul. Yang jalur ini tidak. Tapi tetap saja ada ajaran, ada risalah yang beranjak dari Nabi Ibrahim ini sampai ke Rasul Muhammad. Nah, itu dia. Jadi tetap saja ada ajaran-ajaran murni. Jadi itulah yang beliau dapatkan. Nah, ditekannya di ayat ini gitu. Bahwa Allah itu nggak akan mempersulitmu dengan mengikuti milah Ibrahim itu. Ikuti aja milah Ibrahim itu. Nah, itu dia. Jadi balik lagi ke pertanyaan tadi. Lantas apa tadi agamanya? Ya milata Ibrahim. Lah, milata Ibrahim itu agamanya apa memangnya? Jawabannya di lafaz berikutnya. Huwa sama kumul muslimina min qablu. Jadi dia, Allah itu telah menamai kalian itu muslimin dari dahulu. Jadi bagaimana mengartikan ayat ini? Jadi Ibrahim itu dinamakan muslim oleh Allah dari dulu itu. Jadi kalau Nabi Ibrahim, muslim itu kan sebutan buat orang yang beragama Islam. Pelakunya itu muslim namanya. Agamanya Islam itulah secara umum kita paham. Jadi dari dulu kata muslim itu udah ada. Jadi ini membantah tadi satu hal bahwa orang pertama yang membawa Islam itu Rasulullah Muhammad, bukan. Beliau hanya pelanjut gitu. Jadi sejak dahulu sudah ada Islam itu. Jadi para nabi itu membawa agama tauhid yang mengarahkan seseorang itu kepada pengabdian kepada ilah wahid. Sama seterusnya sampai ke Rasul Muhammad itu dapat. Nah, jadi terjawablah saya pikir ya dengan ayat di Al-Has 22 ayat 78 ini bahwa satu, agama pertama, agama Islam yang pertama di Jazirah Arab itu bukanlah Rasulullah Muhammad yang bawa. Kemudian yang kedua, bahwa apa agama Rasulullah Muhammad itu sebelum menjadi Rasul? Ya Islam. Agama Milata Ibrahim. Kalau agama Milata Ibrahim sudah pasti Islam. Hanya saja pada saat itu sudah terkontaminasi. Makanya di ayat ini ikuti lagi Milata Ibrahim itu. Telusuri lagi. Maka beliau belajar terus menerus di Gua Hira. Dari usia 25 tahun sehingga beliau usia 40 tahun mengemban misi sebagai Rasulullah. Jadi saya pikir data sejarah dan dari kitabullah ini sudah bisa menjawab pertanyaan tadi, apa agama Rasulullah, apa agama Nabi Muhammad sebelum menjadi Rasulullah. Ini pertemuan kita. Jadi kalau belum begitu paham atau selisih pandangan kita, boleh dipertanyakan di kolom komentar. Saya kira aja pertemuan kita kali ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.